Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Talimur Rahmah yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Sehat ayahanda, ibunda? Ayahanda masih bisa makan daging kambing? Iya nih ya. Saya tunggu ngajak ya kapan. Ibunda apa kabarnya? Setoran dari ayahanda masih cukup? Gaji masih utuh? Masih bisa beli skincare? Alhamdulillah. Ya, saya Amri berbahagia sekali ya. Masjid Talimur Rahmah ini punya catatan sejarah bagi diri saya. Saat saya 24 tahun yang lalu pindah ke Bengkulu tahun 2000 ya. Talimur Rahmah ini termasuk salah satu masjid awal saya dakwah. Ya, dulu saat masih di Masjid Al-Hikmah sini juga. Lama aja pengurus masjid ini nggak undang saya, jujur aja. Nggak tahu kenapa lupa ya saya. Hah? Oh hilang kontak. Apa saya yang sibuk? Nggak tahu juga ya. Alhamdulillah subuh kali ini saya bertemu kembali dan saya pun sudah wajah-wajahnya ayahanda nggak asing bagi saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ayahanda dan ibunda sekalian. Diberkahi umurnya, kesehatannya, keluarga, amalnya, dan nanti insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Masya Allah, datang lagi nih rezeki. Ini sesuai doa kita tadi ya. Kan ba'da salat subuh itu Rasulullah ngajarin doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa hafalin tuh ayatnya. Baca ba'da salat subuh Nabi menganjurkan baca itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi Masjid Talimur Rahmah pengurusnya mengadakan kajian rutin ini. Ini ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, masya Allah. Dikasih ya Allah. Belum ceramah usah dibagi-bagi, masya Allah. Semangat ya. Mudah-mudahan uang kasnya bertambah ya. Supaya nanti bisa lontong tunjang ya. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Nah, itu. Jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan menuntut ilmu,
kita mencari rezeki yang baik itu agar jadi ibadah, pahala bagi kita. Nah, ibadah itu kalau tidak diterima oleh Allah dapat kita aja gitu. Tapi kalau diterima oleh Allah, itu yang kita kehendaki. Oleh karenanya, tema atau judul yang akan Ananda bawakan pada kesempatan subuh kali ini, yakni 8 sebab terwujudnya ibadah yang baik dan diterima. Masya Allah, ini yang mencatat cuma satu ya Ibunda ya. Masya Allah. Berarti yang ayah anda ini kayaknya Imam Syafi'i semua ini, hafal semua ini. Imam Syafi'i itu sekali gurunya nyampaikan, dia langsung ingat apa. Memang penyakit kita sekarang nuntut ilmu itu. Kita tuh kebanyakan jiping, ngaji kuping. Jadi masuk kanan, keluar kiri. Kalau banyak tai kupingnya, nyangkut lah itu sebentar itu. Tapi lupa lagi. Ditanya sama anaknya, ayah, apa tadi kecek Ustaz Amri itu? Tidak tahu, lupa tadi. Nah, makanya kata para ulama, qayyida ilma bil kitab. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah ini intermezzo aja, nggak apa-apa ya. Ya, 8 sebab terwujudnya ibadah yang baik dan diterima. Beribadah itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ayatnya kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya, oleh karenanya ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah yang umum, yakni apa saja yang kita lakukan, selama itu baik, jangan lupa niatkan untuk ibadah. Karena ada ibadah yang khusus, ada yang umum. Ya, makan, minum, itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ibadah khususnya apa? Yakni sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka itu kan makan dan minum. Tapi itu ibadah khusus, memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Sunnah hukumnya. Tapi secara umum, makan dan minum itu bisa jadi ibadah, bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Nah, jangan lupa nih, ayah anda makan, minum, kita niat jadi pahala. Buang air juga gitu. Buang air itu biasa kita tiap hari. Tapi dia bisa menilai pahala. Secara khusus kalau kita beramal seperti yang dianjurkan Nabi. Bagaimana masuk WC, keluar WC, dan seterusnya. Ayanda dan yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu adalah satu nama ya, yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Saya ulangi, ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, berupa perkataan dan perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu namanya ibadah. Allah memerintahkan kepada kita ibadah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah itu sampai datang al-yakin. Kata para ulama itu ada di surah Al-Hijr ayat terakhir. Nanti ibunda periksa ya. Kata para ulama, makna yakin di ayat itu, sembahlah Allah sampai datang yang kamu yakini, yakni ajal. Yakni beribadah itu nggak boleh kita lesu, nggak boleh kita lemah.
Ibadah itu selesai kalau kita sampai ajal. Kalau sudah sampai ajal maka selesai ibadah. Nah, bagaimana cara agar ibadah kita itu yang kita lakukan itu yakni terwujud, yakni dia baik dan diterima oleh Allah. Yang pertama yakni ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, catat. Ibadah itu apabila ingin baik dan diterima Allah harus ikhlas. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita baca salah satu lafaz yang ada di salah satu lafaz zikir iftitah. Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku bahkan, wa mati, bahkan kita mati, lillahi rabbil, hanya untuk Allah, lillah wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Oleh karenanya ayahanda, ibunda, setiap saat kita beribadah itu koreksi diri. Saya Amri koreksi diri saya. Apa tujuan saya ceramah? Karena itu menjadi syarat diterima ibadah. Kalau ceramah niatnya dapat amplop, boleh tak ceramah niatnya dapat amplop? Hah? Soalnya pengurus masjid sudah dikasih amplop tadi. Pening Ustaz yang amplop aja. Itu harus koreksi diri. Apa coba? Para ustaz ceramah itu tujuannya untuk dapat amplop. Apa itu? Tipis sekali yang namanya ikhlas itu. Ini bukan berarti ikhlas itu tidak usah dibayar, bukan. Ayah anda mau nggak kerja nggak dibayar? Mau nggak? Kerja nggak dibayar, mau nggak? Nggak mau. Katanya ikhlas tadi. Ikhlas itu bukan berarti nggak kerja nggak dibayar, bukan. Tapi kita melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena tujuan duniawiyah semata. Atau adapun tujuan duniawiyah semata itu sesudah karena Allah. Jangan dijadikan itu yang paling utama. Antum jadi guru, ya tujuan untuk karena Allah. Tentu nggak mau kalau jadi guru nggak dapat gaji, nggak mau. Nah itu boleh juga, tapi itu jangan jadi nomor satu. Agar apa? Agar bernilai ibadah. Ini memang berat ini. Apa contohnya Ustaz? Ya bisa contoh jadi Ustaz saya. Nggak usah ngasih contoh apanya, contoh Ustaz lah. Ustaz ceramah di masjid A. Dia tahu nominalnya amplop tadi di masjid A. Lalu di masjid B dia juga tahu. Lalu masjid A dulu yang undang dia. Ustaz bisa ngisi ceramah dan di masjid kami. Kapan? Subuh Sabtu lusa. Oke katanya. Begitu datang lagi, tidak lama sejam kemudian datang lagi dari masjid B. Ustaz bisa ngisi ceramah dan kapan? Subuh Sabtu. Dia tahu ini amplop masjid B lebih gede. Di situ diuji.
Kalau dia milih B karena itu, karena amplop kena dia. Jadi memang ini tipis. Kita itu akan selalu perang dengan hal-hal yang seperti itu. Dan itu sifatnya dalam hati, nggak ada yang tahu. Kami pernah itu mengundang Ustadz dari Jakarta, teman saya itu. Lalu ketika Ustadz itu pulang mau ke bandara, teman saya itu mampir ke warung beli amplop 2 buah. Ketika sampai di bandara, Ustadz mau naik pesawat, dikasihlah amplop kepada Ustadz itu oleh teman saya. Selesai, waktu berlalu sehari, 2 hari. Hari ketiga, ketika pagi hari, istrinya jerit dari tempat dia nyuci pakaian. Bang, iko amplop siapa dalam baju? Iko ada amplop isi duit. Ya Allah, rupanya dia salah kasih amplop ke Ustadz tadi. Rupanya Ustadz tadi di-prank secara tidak sengaja. Yakni terkasih apa? Amplop kosong. Ya Allah, langsung dia telepon minta maaf. Coba lihat bagaimana perasaan Ustadz tadi. Tapi dia nggak hubungi Ustadz tadi, nggak ada hubungi. Nah lihat, ini tipis. Jadi memang kita selalu itu berperang dengan apa tujuan kita. Ibadah itu ayahanda. Salah satu penghapus ibadah itu adalah yang namanya riya. Riya itu ingin dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar orang. Jadi sebagian orang dia beribadah riya. Maka riya itu menghapus pahala ibadah itu seperti api membakar kayu bakar, habis. Ya? Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu dihitung dari niatnya, dilihat dari niatnya apa. Ada sebagian orang di awalnya lurus niatnya karena Allah, di tengahnya bisa berubah. Ada yang di akhirnya, ada yang pertamanya niatnya nggak lurus, di akhirnya bisa lurus. Jadi hati manusia itu berbolak-balik. Maka selalu luruskan niat kita. Dan ini memang pekerjaan berat. Makanya sering para qori, para imam itu dia berperang itu antara dia ingin didengar oleh orang bacaannya dengan hanya karena Allah. Orang sholat juga begitu. Sering, bagaimana Ustaz kita tahu kita sholat itu riya atau karena Allah? Ada contoh ringannya, yakni berbedanya antara saat kita sholat dilihat orang dengan tidak dilihat oleh orang. Yakni ketika dilihat orang kita sempurnakan, kita baik-baikkan, kita panjang-panjangkan, maka itu boleh jadi indikasi dari riya. Yakni berubahnya dia karena dilihat oleh orang. Sama itu cerita yang beredar itu kan. Awalnya orang ngasih ke masjid itu. Ini Pak Bendahara ke masjid. Tulis, gak usah hamba Allah saja. Siapa? Siapa? Hamba Allah saja katanya. Setelah itu dia duduk, lalu bendahara masjid umumkan di depan. Dari hamba Allah 1 juta. Terus dia yang nyumbang tadi itu ngomong sama kawan di sebelahnya, kau tahu enggak siapa hamba Allah itu? Tahu enggak kawan sebelahnya? Tahu enggak? Tidak tahu. Orang dia tidak ada ini. Tidak tahu katanya. Itu aku yang ngasih 1 juta. Jadi berubah. Ini hati-hati. Jadi kembali ke tadi itu, niat adalah salah satu sebab diterimanya amal. Maka ayahanda ibunda tetaplah berniat
ibadah itu karena Allah. Apa perlunya belajar tadi? Ini saya melakukannya karena Allah atau enggak? Apakah karena Allah itu kita nggak boleh mengharap apa-apa? Nah, itu salah juga. Makanya seperti gaji tadi ya kan, yang memang itu hak dia, bahkan dia bisa menuntutnya. Apakah dia dibilang orang yang tidak ikhlas? Betul? Salah. Karena itu memang hak dia. Karena yang namanya ikhlas itu letaknya di mana? Di hati. Yang kedua, yakni 8 daripada yang namanya terwujudnya ibadah yang baik dan diterima itu adalah mutabaah kepada Rasul, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunda, setiap ibunda melakukan yang namanya ibadah apa saja itu. Coba tanya kepada diri ibunda sekalian, apakah yang saya lakukan ini ada nggak diperintah oleh Nabi? Ada nggak contoh dari Nabi? Nah, kenapa? Karena kita ibadah itu harus ada contoh dari Nabi. Harus ada perintah dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beribadah tidak menurut contohku, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima. Jadi yang namanya ibadah itu harus ada perintah dari Nabi, harus ada contoh dari Nabi. Maka kita tanya, ini saya melakukan ini ada nggak contoh dari Nabi? Itu harus itu. Nggak bisa kita beribadah itu buat-buat sendiri, baik secara umum ataupun secara khusus. Karena contoh dari Nabi itu adalah syarat diterimanya ibadah, dan itu perwujudan dari syahadatain. Syahadatain itu ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini mutaba'ah. Yakni kita mencontoh dalam beribadah. Ibadah apa saja, baik secara umum ataupun apalagi secara khusus. Kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di neraka. Jadi dalam agama itu ada namanya bid'ah. Dia lawan dari sunnah. Kalau syirik, lawan dari tauhid. Ini akan selalu berperang. Maka kita beribadah itu ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kalau tidak ada, berarti dia masuk kepada bid'ah. Ini dalam hal agama, din, bukan masalah dunia. Saya ulangi, ini masalah agama, bukan masalah dunia. Adapun masalah dunia itu berkembang sesuai zaman. Maka dari sini kita mengetahui mikrofon, lampu, HP, ini bid'ah, tapi tidak terlarang karena bid'ah di dalam masalah dunia. Saya kesini dari rumah pakai motor.
Jadi keliru orang kalau mau ini ngaku udah pakai untung, itu salah. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam hal agama, din, syariat. Ini harus, gak boleh kita buat-buat syariat itu. Makanya Nabi berkatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hadis riwayat Bukhari. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka kalau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi secara keseluruhan, tidak diterima secara keseluruhan. Kecuali kalau secara rinci dia ada yang diterima, ada yang tidak. Misalnya ada orang sholat, ya, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pernah lihat orang takbir itu? Pernah? Benar ya Ibu? Saya pernah juga. Di atas kepala. Allah. Ada lagi yang Allah. Coba tanya, ini ada sunnahnya enggak? Takbir seperti itu. Nah, ini sebenarnya panjang pembahasannya. Jadi, apakah sholatnya itu tertolak secara apa? Secara semuanya enggak. Yang tertolak itu apa? Yang bid'ahnya itu, yang takbirnya itu saja. Kecuali kalau dia membuat sholat yang memang enggak ada sholat itu dalam syariat, nah itu tertolak secara semuanya. Walaupun dia melakukannya menurut sunnah. Contohnya azan orang dalam kubur. Itu bid'ah, nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Karena azan itu hanya untuk sholat. Itu pun tidak semua sholat. Hanya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat hari raya yang lebih apa? Yang lebih banyak orangnya ada azan. Nah, kenapa kita azan dalam kubur? Kelak bangun itu apa? Mayat. Tapi ustaz banyak yang melakukannya. Ustaz juga yang nyuruh. Nah, itu kesalahan. Nggak usah kita ikuti. Salahnya di mana Ustaz? Salahnya dia kias mahal farik. Kias tidak pada tempatnya. Yakni dia mengkiaskan ketika anak bayi itu diazankan pada lahir, maka menurut dia ketika mati juga diazan. Itu dalilnya kias. Tapi kiasnya nggak tepat. Kenapa? Hadis tentang mengazankan bayi, ulama hadis saja beda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kias seperti itu dibolehkan, kenapa kita nggak azan hari raya? Dikiaskan dengan azan Paham? Paham nggak? Ini ngajinya nggak ini. Paham? Kalau nggak paham, bilang. Kalau tidak paham, orang yang azan di kubur itu bukan nggak ada dalilnya ada, tapi dalilnya kias. Dia mengkiaskan, kias itu ibarat. yakni kalau orang lahir saja diazanin bayi, maka matinya harus juga diazan. Tapi kiasnya keliru. Kalau kita boleh kiaskan, kenapa kita ada azan hari raya dikiaskan dengan azan hari Jumat? Kan kias juga bisa. Nah, inilah dia. Maka harus kita selalu ini. Contohnya ada nggak dari Nabi? Contohnya ada nggak dari sahabat? Sunnahnya ada nggak dari Nabi? Kenapa? Karena orang yang berdalil belum tentu ikut sunnah. Saya ulangi, orang yang punya dalil belum tentu dia mengikuti sunnah. Nah, ini panjang tadi. Orang Ahmadiyah
orang Ahmadiyah itu sesat. Dia mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka berdalil ayat Quran juga. Jadi Khotamul Anbiya di situ dia maknanya cincin yang diwariskan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadiani namanya. Karena Ahmadiyah itu ada dua, Lahore dan Qadiani. Qadiani itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Nah ini sesat. Dia bukan nggak punya dalil, ada dalil Quran, tapi dia tafsirkan menurut mereka. Ya ini apa? Khotam di situ. Kalau kita ahli sunnah itu meyakini khotam di situ penutup, tamat, khatam. Kalau ibunda sering kan khatam Quran, tamat, penutup. La nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi sesudah. Mereka menafsirkan khotam itu jin. Nah, ini kan kesalahan. Maka ibadah itu kembali ke tadi terikat dengan 6 sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan waktu dan tempat. Kalau sudah ditentukan ke-6-nya, jangan kita tentukan sendiri. Kalau tidak ditentukan, jangan kita tentukan sendiri. Kalau sudah ditentukan, kita ikuti. Kalau tidak ditentukan, jangan buat sendiri. Sebab, jenis, jumlah, waktu, dan tempat. Jenis korban nanti sudah ditentukan. Apa itu? Kambing, beri-beri, sapi dan sejenisnya, onta, ya kan? Atau kerbau sejenisnya. Maka kalau ada orang berkorban dengan ayam, satu kontainer, diterima nggak itu? Diterima nggak? Kenapa ya? Satu kontainer banyak. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya, yakni secara jenis. Ada orang sholat subuh 3 rakaat, diterima tidak ibunda? Kok ragu-ragu? Ibunda, diterima nggak ada orang sholat subuh 3 rakaat? Tidak. Kenapa? Karena jumlahnya 2. Ada orang pergi haji ke Kerinci misalnya. Diterima nggak? Nggak diterima karena pergi haji itu ke Mekah dan sekitar. Nah itu kiaskan dengan yang lainnya. Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Catat itu. Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Yang ketiga, melakukan ibadah itu harus dengan rasa takut dan harap. Jadi orang beribadah itu harus dengan rasa takut. Apa itu? Yakni takut tidak diterima oleh Allah, takut dengan neraka, takut siksa. Tapi dengan harap, yakni harap diterima oleh Allah, harap dimasukkan oleh Allah dengan ibadah itu ke surga. Jadi kalau kita ibadah tujuannya masuk surga dan takut neraka, boleh? Boleh bunda? Boleh. 100 ibunda. Sayang saya nggak bawa hadiah, kalau nggak saya kasih hadiah. Iya boleh. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, aku ibadah tidak mengharap pahala surga, tapi aku juga tidak pantas masuk neraka. Jadi mau kemana? Ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, tapi aku juga takut masuk neraka. Lah mau kemana? Nabi itu nyuruh kita berdoa masuk surga. Bahkan disuruh oleh Nabi berdoalah minta surga yang paling tinggi, yakni Jannatul Firdaus, dan berlindung dari neraka. Maka kita beribadah kepada Allah mengharap surga dan takut neraka, itu ikhlas. Itu bagian daripada ikhlas. Yang keempat, khusyuk, rendah hati, lapang dada. Ya, khusyuk, rendah hati, lapang dada itu salah satu sebab ibadah baik dan diterima. Ya.
Jadi orang yang beribadah dengan baik itu ibunda, itu terlihat dari lahir dan batinnya. Hatinya tenang. Kalau ibadah baik dan benar itu hati jadi tenang. Kalau ibunda ibadah malah hati tidak tenang, itu baik gak ibadahnya? Gak baik. Dan bahkan tampak dari raut wajah dan gerakan tubuh dari yang dia lakukan. Dalilnya qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ini salah satu dalil. Beruntunglah orang yang mukmin, yakni orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi harus khusyuk ibadah itu. Harus rendah hati, lapang dada. Terlihat dari zahirnya itu. Maka kalau ada orang sholat tarawih 23 rakaat 9 menit, kekira gimana? Bisa khusyuk dah? Bisa khusyuk dah? Bisa dah khusyuk? Bisa lah. Bagi orang yang mengerjakannya itu, yakni dia sudah ditipu oleh setan. Menurut dia khusyuk, tapi menurut kita yang normal itu tidak khusyuk. Betul nggak? Kan kita lihat tuh di TV, ibunda nggak percaya, searching aja. Saya juga kaget, ternyata sholat tercepat di dunia itu ada di Indonesia. Sholat tarawih tercepat di dunia 9 menit 23 rakaat. Dolim, amin, Allah. Kita ngaduk Pak RT aja, ada Pak RT dah. Mana Pak RT? Mana? Itu, Masya Allah. Kita ngaduk Pak RT aja nak pelan-pelan. Nak minta tolong ya kan? Nak bikin surat pengantar, aku KTP, aku nak nikah lagi. Itu ketahuan. Ya kan? Datang dulu, assalamualaikum Pak RT. Mukadimah dulu kan? Apa kabar Pak RT? Aduh dulu. Saya Pak RT, saya mukadimah baru. Sambil gelus-gelus pawon, saya datang ke situ nak minta tolong Pak RT. Nah, baru. Tidak bisa langsung Pak RT sampai saya nak nikah lagi Pak RT. Itu ngaduk Pak RT, apalagi ngaduk orang. Khusyuk, tumaknina. Apa makna tumaknina itu bunda? Memberikan hak kepada setiap rukun sholat itu. Dia ruku, benar-benar ruku. Kata Nabi, orang ruku itu kalau disiram air di punggungnya itu air itu genang. Iko belum itu. Sholat seperti ayam mencatu. Pernah Anda nengok ayam mencatu? Tadi saya lihat jamaah sini alhamdulillah khusyuk semua sholat. Tidak ada seperti ayam mencatu. Ayam mencatu berai atau jagung. Datang kawan itu cepet. Ada ayam mencatu ceko. Ada dah? Gerakan lambat. Ada dah? Tidak nyong. Ini seorang aja cepat. Apalagi datang kawan itu udah bagian ceko. Nah Nabi melarang itu sholat seperti ayam mencatu. Dilarang oleh Nabi. Itu tanda tak khusyuk. Kata Nabi SAW, andai kata orang ini khusyuk hatinya, maka khusyuk badannya. Maka ibunda, sholat itu mata juga tuh. Kepala ke situ tapi mata ke situ. Nah, siapa itu? Dan sholatnya itu. Ada gerakan situ, dia nengok situ. Ada suara situ. Oh. Mana nak khusyuk? Makanya sholat yang paling membuat khusyuk itu ibunda tahu. Yakni sholat malam. Kenapa? Karena malam hari itu tenang, sahdu. Macam mana nak khusyuk? Sholat di samping TV itu pertandingan Indonesia lawan Irak. Allahu Akbar. Oh, mana nak khusyuk? Oh, itu siapa yang pun Irak atau Indonesia? Makanya sholat itu dilarang di tempat yang mengganggu. Maka Nabi pernah sholat di bab sholat ya. Ada di depannya tuh gorden yang bergambar.
Ketika selesai sholat, Nabi suruh buka Aisyah. Aisyah buka, ini gorden sudah mengganggu saya waktu sholat. Kita aja ya kan, ayahanda sering sholat kan, Allahu Akbar. Kebetulan bapak yang di depan tuh sholat pakai sarung merek gajah duduk. Terbaca Allahu Akbar, gajah duduk, wajah manula gajah duduk. Akhirnya terbayang sirkus. Nah, ini contoh ya. Kadang-kala bisa mengganggu pandangan mata. Sholat di dapur tercium bau ikan asin ya. Habis digoreng, tercium bau ikan asin mantap kan. Maka sholat apalagi, makanya Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang sholat ke masjid sebelum bau bawang hilang. Perhatikan di jamaah. Anda yang punya masalah dengan ini pangkal lengan, maka jangan ganggu orang sholat. Bayangkan orang sholat nahan nafas. Malah besoknya tidak mau lagi, malah yang mau dekat gaya itu dia pindah ke situ. Gaya itu sholat situ dia pindah. Kenapa? Coba perhatikan, ibunda ya. Itu orang nggak khusyuk. Bau mulut juga. Amin. Bau semerbak. Maka Nabi menyuruh kita sunnah pakai harum. Masjid juga di pengurus masjid bikin wangi. Saya pernah sholat di masjid antar rantar ya. Saya waktu sujud tercium bau sangat enggak enak, sangat mau muntah saya. Ternyata setelah sholat saya lihat rupanya banyak bulu kucing. Rupanya kucing duduk di situ, tidur di situ. Karena masjidnya seperti ini lah. Akhirnya saya bilang, ya maaf Ustaz. Kenapa? Karena itu mengganggu khusyuk. Nah, kiaskan dengan yang lain. Saya juga pernah ngalamin sholat asar, imamnya nggak paham. Begitu sholat zuhur, sholat asar, imamnya rakaat kedua, HP-nya bunyi, lagunya lagu Minang lagi. Lari-lari, waduh, sampai selesai itu lagu nggak di. Akhirnya sholat nggak khusyuk lagi. Kenapa? Imamnya tadi nggak paham. Dia bukan imam tetap itu, mungkin orang lewat. Harusnya itu boleh kita, ibunda, kalau kita lupa matikan HP, ketika sholat HP itu berbunyi boleh kita matikan. Jangan dibaca WhatsApp-nya, jangan matikan. Yang kelima, konsisten. Nah, itu ibadah itu harus istiqomah. Ada orang yang dulunya semangat ibadah, sholat malam, pengajian, tapi gak konsisten. Nah, ini ibadah itu perlu yang namanya konsisten. Jangan jenuh ibadah. Oleh karenanya ibadah itu yang kita senangi. Ibunda lihat, kenapa ibunda mampu sholat malam, sholat subuh? Karena sudah apa? Senang, enak, nikmat. Pernah tak ibunda merasakan nikmat sholat ibunda? Sebagaimana kita pernah nikmat makan, sholat itu bisa nikmat. Nah, nikmat itu bisa kita dapati dengan cara ngikutin sunnah. Itu Amri bilang tadi itu. Kalau sholatnya tadi suasananya bagus, wangi. Zaman sekarang masjid rata-rata pakai AC. Kenapa? Itu supaya khusyuk. Nikmat orang ibadah. Cemana dulu? Walau panik, walau anak-anak ribut, ada kipas angin kecil, produk bunyi kipas angin. Mana orang? Tapi sekarang itu Masya Allah, masjid-masjid itu kami para ustaz senangnya saya. Bahkan saya sekarang kalau jadi imam tarawih itu berani pakai jas. Kenapa? AC-nya di depan, lah menggigil dulu kan. Nah, itulah pakai jas tadi itu. Nabi pernah menunda sholat zuhur karena panas. Nah, coba bayangkan. Maka jadi imam juga lihat jamaah supaya jamaah senang. Pernah suatu ketika di zaman Nabi SAW, Mu'az bin Jabal sholat isya, dia baca surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah berapa ayat Bunda? 286 ayat. Itu kalau kita baca standar tuh 2 lebih ya, 2 jam lebih ya, 2 jaman. Bayangkan. Jadi ada sahabat yang akhirnya dia sholat munfarid, sholat di pojok sendirian. Lalu disampaikan kepada Mu'az. Mu'az itu orang sholat dewek. Apa kata Mu'az? Munafik. Waktu keceknya sampai ke sahabat tadi itu sedih, dia dituduh munafik oleh Mu'az. Dia ngadu ke Nabi. Ya Nabi tempatnya ngapo kata Nabi. Aku dikecek Mu'az munafik. Ngapo? Aku sholat sendiri ya Rasulullah. Ngapo kau sholat sendiri? Mu'az baca surah Al-Baqarah. Aku hina apa? Habis sholat isya nak nyiram kebun aku korma. Jadi sahabat ini punya kebun korma, nyiramnya malam karena siang panas. Oh gitu ya. Jadi kalau sholat baca apa? Aku baca Al-Fatihah, terus aku minta surga, berlindung dari neraka. Itu aja yang kau baca. Iya. Apa Nabi marah? Ibunda, marah nggak Nabi? Tidak. Aku kecil Nabi. Kau sama dengan Nabi. Wah, Nabi gitu. Tidak ada Nabi. Allah mendidik kau. Allah mendidik kau. Itu cuma masa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan Al-Baqarah juga, cuman ayat ke 201. Ini cuma satu ayat. Nabi tidak mereceh dia. Oh, bikin udah. Lalu panggil Mu'az. Lalu Nabi nasihati dia, Mu'az, kalau kau jadi imam, kau jenguk jamaah. Jamaah itu ada orang tua yang tegak aja tidak bisa lama lagi. Ustaz Amri baca surah At-Taubah bisa. Kalau lama Ustaz. Kalau Ustaz Amri baca Inna a'tayna. Apalagi masjid di pinggir jalan, di terminal, di bandara. Kan ada tuh berita yang tersebar di YouTube itu ada jamaah pengajian apa itu. Gara-gara imamnya lama ketinggalan kereta, belalin hari ada yang jatuh. Ini nggak paham ya panjang pembahasan sebenarnya. Nah ini membuat orang cinta dengan itu tuh begitu ya. Jadi imam tuh jangan bikin orang lari. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti. Ini pembahasan sebenarnya panjang sekali. Yang keenam, minta tolong kepada Allah. Jadi ibadah itu minta tolong kepada Allah, Ibunda. Makanya kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta tolong untuk mengingat Allah agar khusyuk, agar diterima ibadah. Yang ketujuh, beri kemudahan dan tidak membebani dan tidak mempersulit. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa ibadah itu supaya langgeng harus mudah, yang kita cintai dan yang kita sukai dan mudah, jangan mempersulit. Yang terakhir yang kedelapan, melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan. Ada orang yang beribadah itu dia karena paling berat dan paling sulit bagi jiwa dia ada. Ada yang mengutamakan seluruh perhatiannya ibadah untuk zuhud terhadap dunia. Ada yang bagi manfaat orang lain. Yang benar itu ibadah yang sesuai di waktu itu. Jadi kalau kita ibadah biasa, ibadah sholat duha pagi kan. Nah ketika ada tamu, mana yang lebih utama? Kita ibadah menerima tamu atau sholat duha? Nah jadi kiaskanlah dengan yang lain. Jadi orang yang ibadah yang benar itu dia mampu menempatkan mana ibadah yang pada waktunya. Maka ketika dia jihad, safar, dia amalkan itu ibadah ketika jihad, safar. Mungkin dia meninggalkan ibadah yang biasa dia mukim. Biasa dia di rumah baca Quran. Tapi waktu safar kadang nggak bisa dia. Dia mesti apa? Silaturahim dan sebagainya. Nah inilah yang membuat ibadah itu langgeng. Demikianlah 8 cara kita agar ibadah kita itu baik dan diterima oleh Allah. Ada yang ingin bertanya? Silakan ayah. Ya.
Itu yang ayahanda sebutkan tadi masuk ke dalam hal-hal yang mesti kita luruskan, yang kita perbaiki. Kalau tidak boleh kita katakan sesuatu yang baru dalam agama, yakni bid'ah tadi. Ini memang harus ada pembahasan khusus. Kalau saya diminta lagi, bahkan mungkin kajian rutin, saya insya Allah akan sampaikan itu. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa syarat diterimanya ibadah. Masuk bab pelaksanaan tata cara jenazah. Banyak sekali sudah masuk ke syariat-syariat yang kalau kita lihat secara sunnah, nggak ada sunnahnya dari Nabi. Bahkan itu menyusahkan. Contoh yang ayah anda bilang tadi, ada sebagiannya disuruh keluarganya itu muter di bawah keranda jenazah. Itu apa dasarnya? Sunnah Nabi? Nggak ada. Nabi nggak pernah nyuruh sahabat itu karena suaminya mati, anaknya suruh. Katanya supaya jangan ingat. Ya bagaimana udah ingat? Namanya lakinya mati, mas sudah ingat? Ya ingatlah, yang nggak boleh itu apa? Meratok. Itu yang nggak boleh. Kalau ingat, bersedih, nangis, itu manusiawi. Yang nggak boleh itu meratok. Apa ibunda merotok tuh? Robek baju, ngusutin rambut, ninju dendeng, berguling-guling di tanah itu. Tapi kalau nangis, terbayang 40 tahun hidup sama istrinya, itu normal. Malah aneh kalau lakinya mati, bininya mati, dia tidak nangis, malah cengengesan. Yang nggak boleh itu meratok. Jadi yang ayah anda bilang tadi itu, ratu berhenti baca Al-Fatihah, itu nggak ada itu. Bahkan ayah anda, saya pernah baca itu, ada disiram berai kuning, itu nggak ada sunnahnya dari Nabi. Nah ini perlu kita luruskan. Memang saya salah satu yang saya sedihkan itu, terutama kita di Bengkulu ya, nggak ada kuburan itu yang sesuai sunnah. Mana coba? Kecuali kubur apalah, kuburan apa namanya, kuburan pahlawan. Nah itulah. Iya. Bukan mau ini secara, tapi secara umum ya. Kita lihat kuburan-kuburan di Bengkulu ini, ya Allah. Itu kemarin saya ada menguburkan jenazah tetangga itu di kuburan kebun beler. Itu gak tentu lagi. Begitu masuk itulah kuburan lagi. Jadi orang bawa mayat itu apa? Nginjak-nginjak kuburan. Padahal di dalam adab kuburan itu tidak boleh kita duduk, apalagi nginjak kuburan. Nabi mengatakan lebih baik terbakar pakaian kamu daripada kamu duduk di dia. Jadi mana berlumbung bangunnya? Boleh tak bangun kuburan? Boleh tak? Tidak boleh. Apalagi kuburan umum, saya lihat dipagar, dibangun, disemen. Tapi alhamdulillah ini di Jakarta sekarang, ayah saya kan dikubur di pemakaman Jakarta itu. Itu udah bagus, tinggal dikasih nama aja. Yang lainnya rumput. Itu rapi dan ada jalan setapak di dalamnya. Jadi orang waktu mau bawa mayat tuh tidak saro, tidak susah. Dan ada sunnahnya, yakni membuka sendal. Itu macam mana nak buka sendal gitu, ngeri, manulah semua. Manulah takut ada beling, buri, manulah takut injak porselen kuburan. Memang sih di Jakarta itu udah profesional, dibayar. Kami itu, ayah kami, bapak kami itu tiap tahun dibayar, kalau enggak diratain. Nah itu memang perlu. Nah, ini mungkin kemarin waktu wali kota apa, beliau sudah punya ada rencana itu memperbaiki kuburan-kuburan itu. Coba ayah anda perhatikan, ya kan? Wah, ada yang begini, ada yang pokoknya semaunya yang gali dan bayangkan tuh masjid kuburan yang di kebun beler itu. Melangkah masuk ke kuburan, melintang di pintu masuk, mau tak mau dipijak oleh orang yang
Jadi ayahanda kembali ke pertanyaan ayahanda tadi, begitu banyaknya yang harus kita luruskan dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Sebagian juga jenazah itu sudah seperti pengantin tuh, dikasih apa, dipayungi, itu kalau di sunnah Nabi itu sebenarnya itu terlihat itunya apa kapannya itu, supaya membuat kita rasa takut. Ada adab. Iku ngantar jenazah ketawa-tawa bicara soal dunia berkelakar. Itu kalau sahabat Nabi itu kalau mengantar jenazah itu seperti ada burung di kepalanya, tenang dia mikir saya akan gitu. Memang kita masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ya. Ini bukan berarti tidak boleh ngantar jenazah pakai mobil, boleh, itu hal yang boleh. Tapi beberapa hal yang perlu diluruskan. Tadi itu hanya 1-2 contoh ayat. Masih banyak lagi. Sebagian lagi jamaah harus dikasih apa? Duit, ya kan? Nah, kalau tidak ikut nyolati, ini hal yang perlu diluruskan. Banyak sekali ayat seperti tadi itu ya. Ada lagi? Ya. Ya. Tapi itu jemaahnya merek kain itu keluarkan yang di belakang. Bagaimana baiknya orang yang mau ke apakah memang tergantung baca bagi mur. Iya. Iya betul. Sebaiknya kita sendiri koreksi. Kadang tapi kita maklum, kadang kita lupa ya kan. Dan tukang buat kain itu kadang dia tidak salah juga, dia mau iklan ya kan. Nah, sebaiknya kita pintar-pintar lah. Kita taruh merek di atas apa. Kadang-kadang bukan merek itu aja ya, enggak, merek kain aja. Baju kaos juga. Allahu Akbar. Partai Demokrasi Perjuangan. Marilah coblos. Wah, ini boleh pakai baju partai misalnya itu. Jadi sholat itu bisa terganggu karena pakaian yang ada gambarnya, tulisannya. Makanya Nabi itu senang pakai baju yang apa? Polos yang putih. Jadi nggak banyak ini. Tapi kalau pakai Allah Akbar, Ronaldo, si R7, Ronaldo sholat di masjid. Wah, itu kan itu bisa Hah? Nah itu, jadi ayahanda itu koreksi untuk kita semua ya. Ini bukan menyalahkan ayahanda ibunda yang sholat pakai sarung yang bermerek itu. Nah, ini supaya kita tadi apa? Membantu khusukan tadi. Iya, karena mengganggu beliau. Iya, kayak Nabi aja orang yang paling khusyuk sholatnya beliau, apalagi kita gitu maksudnya. Ya, apa sajalah yang bisa mengganggu dari gambar-gambar, tulisan-tulisannya. Orang sholat Allah Akbar, Dagadu Jogja, ada cerita lucu gak dengan dari adik tahu. Nah, maka itu koreksi dari ayahanda saja untuk kita semua. Apa saja yang membuat tidak khusyuk itu sebaiknya dia apa? Dihindari. Allah Taala. Cukup ya? Yang mau pulang ayahanda ibunda silakan. Mungkin ada mau lari pagi atau apa? Ya. 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 Jadi waktu itu di TR teman berikutnya disampaikan dijawabnya itu dalilnya itu ada halimin yang melakukan. Nah, pertanyaan saya kan ibadah-ibadah yang berhubungan yang sering dibilang itu halimin yang melaksanakan itu yang mana yang bisa kita ikuti? Tidak ada. Siapapun yang melakukannya, walaupun imam besar yang melakukannya, itu bukan bagian dari sunnah. Yang namanya sunnah itu apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintah oleh Nabi, atau yang ditakrir oleh Nabi. Bukan Nabi yang gawe kenyo, tapi sahabat. Tapi ditakrir oleh Nabi. Apa takrir? Dibenarkan. Contoh, Nabi pernah bertanya dengan sahabat, Bilal, aku mendengar suara terompahmu. Hah?
di surga. Amal apa yang kau lakukan? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku habis subuh, habis wudu, baik waktu siang, waktu malam, aku sholat 2 rakaat. Oh itu, jadi dalilnya adalah takrir Nabi. Jadi itu yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Jadi bukan kerjaan Nabi, tapi kerjaannya Bilal yang ditakrir oleh Nabi. Jadi yang satu-satunya ayahanda yang boleh kita ikuti pekerjaan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan Nabi tidak boleh diikuti. Apa ada Ustaz kerjaan sahabat yang tidak dibenarkan Nabi? Ada. Suatu ketika ada 3 orang sahabat duduk-duduk depan rumah Nabi. Dia nengok Nabi itu, wah, ini yang taatnya orang. Lalu yang satu ngomong, aku supaya ngejar Nabi ini, aku tidak akan kawin-kawin, aku tidak akan nikah-nikah supaya ibadah lebih padat. Yang satu ngomong, aku akan sholat malam terus, tidak tidur. Yang satu yang ketiga ngomong, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka-buka. Puasa terus. Nabi dengar kata orang bertiga itu, sahabat bertiga itu keluar dari langsung. Kata Nabi, aku ini orang yang paling takwa di antara kalian, orang yang paling hebat ibadahnya kalau begitu. Tapi aku juga menikah karena membujang, menggadis secara sengaja. Walaupun tujuannya ibadah, itu bukan bagian dari sunnah. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Jadi ayahanda jangan gara-gara sholat malam tidak tidur, mata punya hak. Jadi kalau ngantuk tidur supaya sholatnya khusyuk. Ustaz, saya lagi sholat ngantuk, tidur, hentikan sholat. Kenapa? Itu bisa bacaan bisa berubah. Harusnya minta rahmat jadi minta azab. Kan terganggu sholat harus khusyuk. Makanya sholatnya tidurnya di awal malam, jangan begadang. Itu salah dulu, begadang tahan. Tapi sholat malam tidak. Nah ini salah. Terus yang ketiga kata Nabi, aku juga puasa. Aku juga berbuka. Puasa paling hebat itu puasa Nabi Daud. Itu sehari puasa, sehari puasa. Tidak boleh puasa karena istri punya hak. Nah, ada perempuan rambutnya tidak berhias lagi, dia ngaku laki aku puasa terus, tidak pernah nyedeki aku. Istri punya hak. Begitu ya. Jadi sesuai dengan sunnah. Jadi yang pekerjaan selain sahabat itu bukan menjadi dalil. Walaupun tabi'in yang melakukan tabi'in itu kan, kalau tabi'in bisa jadikan dalil, wah banyak yang perkara baru yang kita buat. Yang perkara orang yang boleh kita itu adalah pekerjaannya sahabat yang ditakrir, yang dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan kita ikuti. Itu saja. Kalau selain sahabat kita ikuti, nanti ayahnya nengok saya sholat caiko tadi ikut dulu kan, itu dalilnya Ustaz Amri. Nanti ada yang lain, ada Ustaz sholatnya sikunya nyentuh lantai, sujud, ikut dulu. Padahal Nabi melarang. Nah, itu bab tentang kesalahan. Gitu ayahnya. Jadi yang saya pahami itu enggak ada. Jadi pekerjaan tabi'in bukan dalil menjadi kita sunnahnya, kecuali kalau itu ada contoh dari sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Seperti ini Pak. Ya. Puasa 1 Dzulhijjah, apakah ada? Ada. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah di awal-awal Dzulhijjah, termasuk memperbanyak zikir. Boleh baca zikir banyak-banyak. Termasuk zikir umum, zikir khusus, apa saja. Seperti zikir takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu boleh sebenarnya.
dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Puasa juga ya. Jadi secara umum boleh. Nanti yang lebih ininya 8 9 ya kan? Minimal 9, yakni ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dari awal 1 sampai 9 juga boleh. Ada dalil. Ini tidak hadir dalam ingatan saya, tapi ada secara umumnya itu. Nanti bab khusus yakni memuliakan bulan Zulhijjah. Nanti ustaz yang lain menyampaikan atau bab fikih. Wallahu taala. Cukup ya? Ya. Ya silakan. Dapat apa? Kebakaran. Gak ada, yang setahu saya gak ada. Jadi sebagian orang salah memahami itu. Jadi saya pahami ya. Jadi gak ada. Sunnahnya ketika kebakaran itu cari ember, bukan azan. Ini mau musim azan dulu, bantu orang cari ember itu yang ya itu bukan menjadi dalil akan benarnya sesuatu pekerjaan itu. Ya, jadi adinda terjadinya sesuatu yang kita inginkan karena kita melakukan itu bukan menunjukkan bahwa sesuatu itu apa dibolehkan. Nanti ada orang berpendapat saya sholat subuh 3 rakaat, ini contoh aja. Ngaku, kamu waktu saya sholat subuh 3 rakaat itu doa saya dikabul oleh Allah. Kan bahaya ini. Jadi tetaplah berpegang kepada sunnah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam bid'ah. Ini kajiannya sebenarnya panjang. Harus ada bab khusus yang bisa membuka subhat namanya kan. Ini benar Ustaz. Itu saya waktu azan itu mati ininya. Ya bukan karena apa? Bukan karena azan Anda mati. Itu karena Allah yang mematikannya, itu pertama. Yang kedua ya Anda tadi bilang, boleh jadi ada orang yang bilangnya dari seterusnya. Secara akal juga tidak diterima ya kan, apalagi secara syariat. Secara akal masuk api gedang Anda sih azan. Yang keduanya azan itu untuk panggilan apa? Sholat, bukan panggilan matikan kebakaran. Ada juga dia pakai otak-atik juga. Ini berdebat dengan orang pakai akal payah juga. Ustaz masalah tahu. Setan itu terbuat dari api. Sedangkan dalam hadis Ustaz, setan itu kalau dengar azan nyolak, lari terketuk-ketuk. Itu setan bukan api. Api itu dimakan kamu. Jadi paham ya maksud saya. Jadi ini memang harus dalil itu kan ada nakli, ada akli. Ini perlu pembahasan khusus. Bisa waktu ya. Cukup ya Ibunda, cukup ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita agar kita beragama itu dengan mudah